Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa napas Anda kadang terasa berat, atau tubuh Anda tiba-tiba gatal di tempat yang tak terduga, padahal Anda sudah merasa menjaga kebersihan dengan baik? Bagaimana jika jawabannya tersembunyi di bagian tubuh yang selama ini Anda abaikan, seperti lidah, kaki, ketiak, bahkan pusar Anda? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, atau memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, maka video ini bisa menjadi momen penting yang mengubah cara Anda memandang perawatan tubuh. Karena di usia senja, setiap bagian tubuh bukan hanya tentang fungsi, tetapi tentang martabat, kualitas hidup, dan kenyamanan yang layak diperjuangkan. Dr. Haris, seorang spesialis yang telah merawat ribuan lansia selama lebih dari 30 tahun, mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan tentang bagaimana area tersembunyi seperti lidah yang tidak dibersihkan bisa memicu infeksi serius, atau bagaimana pusar yang dibiarkan lembab bisa jadi sarang bakteri penyebab bau tubuh dan iritasi. Kita akan mendengar kisah nyata dari para lansia, dari Budi hingga Ibu Ani, yang hidupnya berubah hanya karena satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh perhatian. Mengapa Anda harus menonton video ini sampai habis? Karena di setiap bagian, Anda akan menemukan pelajaran sederhana namun mendalam tentang bagaimana cinta diri bisa diwujudkan dalam tindakan paling kecil, dan bagaimana kebiasaan itu bisa menjadi pembeda antara kenyamanan dan penderitaan diam-diam. Video ini bukan sekadar tips kebersihan. Ini adalah perjalanan kesadaran. Sebuah pengingat bahwa tubuh kita, yang telah menemani kita melewati puluhan tahun kehidupan, layak dirawat dengan kelembutan, perhatian, dan penghormatan yang sepenuh hati. Tonton sampai akhir, dan saya jamin, Anda tidak hanya belajar sesuatu yang baru, tapi juga mungkin menyelamatkan kenyamanan hidup Anda sendiri, atau orang yang Anda cintai. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Dr. Haris, seorang spesialis senior yang telah mengabdikan lebih dari 3 dekade hidupnya untuk merawat dan meningkatkan kualitas hidup para lansia, berbicara dengan penuh empati dan ketegasan tentang satu kebiasaan kecil yang kerap diabaikan, namun memiliki dampak besar dan mendalam terhadap kesehatan, membersihkan lidah. Baginya, tindakan ini bukan sekadar rutinitas kebersihan, melainkan sebuah bentuk cinta dan penghormatan terhadap tubuh kita sendiri, terutama saat usia menua dan tubuh semakin rentan. Dengan suara penuh kepedulian, ia menekankan bahwa membersihkan lidah sama pentingnya, bahkan setara dengan menyikat gigi. Sayangnya, begitu banyak dari kita, tanpa sadar, melewatkan langkah sederhana ini dalam keseharian. Lidah bukan hanya sekadar otot yang membantu kita berbicara, mengecap, atau makan. Ia adalah lanskap biologis yang kompleks, rumah bagi lebih dari 700 jenis bakteri, baik yang membantu maupun yang berpotensi merusak. Setiap hari, lidah kita seperti spons yang menyerap segalanya. Bakteri, sisa makanan, sel kulit mati, dan partikel mikroskopis yang tak terlihat mata. Bila dibiarkan menumpuk, terbentuklah lapisan tipis berwarna putih atau kekuningan yang tak hanya merusak kebersihan mulut, tapi juga menjadi ladang berkembangnya penyakit. Dan ini bukan soal estetika, ini soal kesehatan yang menyeluruh. Dr. Haris mengungkapkan bahwa lapisan tak kasat mata di lidah itu bisa menjadi awal dari malapetaka, bau mulut kronis, gangguan rasa, hingga penyebaran infeksi ke organ vital lainnya. Khususnya bagi lansia, kondisi mulut yang lebih rapuh, seperti gusi berdarah atau luka mikro, menjadi pintu masuk bagi bakteri dari lidah ke aliran darah. Dari sana, bakteri bisa menjelajahi tubuh, memperparah kondisi seperti penyakit jantung, infeksi saluran napas, bahkan memperumit pengelolaan diabetes yang sudah ada. Dampaknya bisa fatal. Bayangkan lidah Anda seperti filter udara di rumah. Bila kotor, filter tersebut menyebarkan debu, bukan menyaringnya. Begitu pula lidah. Bila tak dibersihkan, ia akan mencemari napas Anda, mengacaukan sistem kekebalan tubuh, dan membebani sistem pencernaan.
Sebaliknya, lidah yang bersih adalah simbol tubuh yang dirawat dengan penuh kasih. Kabar baiknya, membersihkan lidah bukan hal rumit. Tak butuh biaya besar, tak butuh alat canggih. Hanya butuh kesadaran, niat tulus, dan 3 menit dari waktu Anda setiap pagi dan malam. Dr. Haris menyarankan menggunakan alat pembersih lidah, tersedia murah di apotek atau toko kesehatan, atau bisa juga menggunakan bulu sikat gigi yang lembut. Lakukan di depan cermin kamar mandi, julurkan lidah sejauh yang nyaman, lalu tarik alat dari bagian belakang ke ujung lidah secara perlahan. Ulangi 3 atau 4 kali, tanpa tekanan berlebihan. Rasakan kotoran terangkat. Rasakan napas Anda menjadi lebih bersih. Rasakan tubuh Anda berterima kasih. Di malam hari, ulangi proses ini dengan lembut. Setelah seharian berbicara, makan, dan menjalani aktivitas, lidah kita layak untuk dibersihkan dan dirawat. Seiring waktu, manfaat luar biasa mulai terasa. Salah satunya adalah meningkatnya kepekaan pengecap. Makanan terasa lebih hidup. Rempah-rempah lebih terasa. Bahkan kopi pagi terasa lebih nikmat dan memuaskan. Untuk lansia yang sering mengeluhkan makanan hambar, ini bisa menjadi awal dari transformasi pengalaman makan mereka. Saya pribadi, saat berusia 67 tahun, memulai kebiasaan ini dan terkejut akan dampaknya. Hanya dalam waktu 2 minggu, rasa kopi hitam favorit saya menjadi lebih kuat, dan energi saya sepanjang hari meningkat. Rasa lesu di pagi hari perlahan menghilang, mungkin karena beban sistem imun saya berkurang. Tak lagi harus melawan tumpukan bakteri di lidah. Ada juga kisah mengharukan dari Teddy, seorang pensiunan berusia 71 tahun. Bertahun-tahun ia berjuang melawan bau mulut yang menggerogoti rasa percaya dirinya. Ia menyikat gigi, membersihkan dengan benang, berkumur, namun tetap saja merasa malu untuk berbicara dekat dengan cucunya. Setelah mencoba membersihkan lidah, awalnya dengan ragu, dalam waktu 1 bulan, ia merasa seperti menjadi orang baru. Napasnya segar, senyumnya kembali lebar, dan ia mulai berani bercerita lagi kepada orang-orang terdekatnya tanpa rasa takut akan penolakan. Dan satu pesan penting dari Dr. Haris, bila Anda melihat lidah terus berlapis putih, atau ada perubahan warna mencurigakan seperti keunguan, kehijauan, atau luka yang tak sembuh-sembuh, jangan abaikan. Itu bisa jadi sinyal dari tubuh yang sedang berteriak minta tolong. Segeralah konsultasikan ke dokter. Di usia senja, merawat tubuh bukan soal kecantikan. Itu adalah penghormatan terakhir kita pada tubuh yang telah menemani seumur hidup. Mulailah dari hal kecil, karena seringkali, perubahan besar berakar dari kebiasaan paling sederhana. Sering diabaikan, namun bisa menyelamatkan hidup. Merawat kaki seperti merawat martabat. Apa jadinya jika sinyal tubuh kita yang paling awal diabaikan karena kita terlalu terbiasa menganggapnya sepele? Dr. Haris, seorang spesialis yang telah mengabdikan hidupnya untuk merawat para lansia dengan penuh cinta dan komitmen, mengajak kita untuk membuka mata pada satu kenyataan menyentuh. Perawatan kaki adalah fondasi dari kualitas hidup di usia senja. Kita sering berpikir bahwa membilas kaki dengan air saat mandi sudah cukup. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan ini, jika tidak dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketelitian, bisa membawa konsekuensi mengejutkan, bahkan mengerikan? Infeksi kulit, bau tak sedap, gangguan mobilitas, hingga komplikasi serius seperti neuropati perifer atau amputasi akibat diabetes bisa berawal dari satu hal kecil, kaki yang dibiarkan lembab dan kotor. Kaki kita adalah pahlawan sejati. Diam-diam, setiap hari, mereka membawa kita dari satu langkah ke langkah berikutnya, menopang tubuh yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Namun, betapa seringnya mereka justru menjadi bagian yang paling jarang kita rawat. Kita mencuci wajah, menyikat gigi, membersihkan telinga, tetapi kaki? Hanya sekilas, seolah tak penting. Dr. Haris menyampaikan dengan penuh empati bahwa kaki adalah pondasi rumah kehidupan kita. Jika pondasi ini mulai retak, maka seluruh struktur,
dari postur tubuh hingga keseimbangan dan kualitas tidur, akan ikut terganggu. Dan faktanya, kaki adalah bagian pertama dari tubuh yang biasanya menunjukkan gejala buruk sirkulasi darah. Ketika jari-jari kaki mulai membiru, dingin terus-menerus, atau tampak bengkak, tubuh sedang berbicara, dan kita harus mendengarkannya. Mari kita lihat keajaiban biologis yang kita injak setiap hari tanpa sadar. Satu kaki memiliki 26 tulang, 33 sendi, dan lebih dari 100 otot, tendon, serta ligamen. Sebuah keajaiban desain alami, tapi juga sangat rentan. Karena ketika aliran darah menurun akibat usia, kaki menjadi alarm pertama yang mengabarkan bahwa tubuh mulai berjuang. Bagi mereka yang hidup dengan diabetes, perawatan kaki bukan hanya penting, itu mutlak. Luka kecil bisa berubah menjadi infeksi besar. Infeksi bisa menjadi borok. Dan tanpa perawatan, itu bisa berakhir pada amputasi. Namun semua itu bisa dicegah, dimulai dari kebiasaan sederhana, mencuci kaki dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Bukan sekadar membilas, tapi mencuci dengan hati. Duduklah nyaman. Gunakan baskom berisi air hangat, bukan panas. Perlahan gosok kaki Anda dengan sabun lembut. Jangan lupakan sela-sela jari, disitulah musuh tak terlihat sering bersembunyi. Bakteri, keringat, dan jamur. Bayangkan Anda sedang membersihkan kisi-kisi halus yang rentan berkarat. Perlakukan kaki Anda dengan kehormatan yang layak mereka dapatkan. Kisah nyata dari Budi, tetangga saya yang kini berusia 73 tahun, menjadi pelajaran hidup yang menyentuh. Selama bertahun-tahun, ia hanya membilas kaki setiap mandi. Tapi 4 tahun lalu, ia mulai menyadari adanya bercak putih dan rasa gatal di antara jari kakinya. Ketika akhirnya memeriksakan diri, dokter mendiagnosis infeksi jamur, biasa terjadi pada lansia yang jarang mengeringkan kaki dengan benar. Namun sejak Budi mulai merawat kakinya setiap malam, bukan hanya infeksinya yang menghilang. Rasa sakit di persendian berkurang, langkahnya terasa lebih ringan, dan yang paling penting, rasa percaya dirinya kembali. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun perjalanan tidak berakhir di situ. Langkah terpenting setelah mencuci adalah mengeringkan. Ingatlah, kelembapan adalah ladang subur bagi jamur. Gunakan handuk bersih dan lembut. Keringkan perlahan dan menyeluruh, terutama di sela-sela jari. Jangan terburu-buru, ini adalah momen Anda menunjukkan cinta pada diri sendiri. Setelah itu, oleskan sedikit pelembab ke punggung dan telapak kaki. Pijat dengan lembut. Rasakan setiap serat kulit Anda seakan berterima kasih. Namun, berhati-hatilah untuk tidak mengoleskan pelembab di antara jari-jari kaki, karena kelembapan yang tertahan di area sempit ini justru bisa menjadi bumerang, tempat tumbuhnya jamur yang bisa menggagalkan semua usaha Anda. Perawatan kaki adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Bukan hanya demi estetika, tapi demi martabat, kenyamanan, dan kualitas hidup yang layak kita perjuangkan di masa tua. Sama seperti membersihkan lidah yang mampu mengubah pengalaman makan dan kesehatan sistemik, membersihkan kaki mampu membebaskan Anda dari rasa sakit diam-diam yang selama ini mungkin sudah Anda anggap biasa. Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, tulislah angka 3 di kolom komentar. Itu pertanda bahwa Anda peduli, bukan hanya pada informasi ini, tetapi juga pada diri Anda sendiri. Dan jika Anda merasa video ini memberi Anda wawasan baru, klik tombol langganan dan aktifkan loncengnya. Mari kita terus belajar bersama, merawat tubuh dengan cinta, dan memperjuangkan hidup yang lebih sehat, lebih bermartabat, dan lebih bahagia, langkah demi langkah. Keseimbangan lembut yang menyelamatkan, merawat kaki dan ketiak sebagai ritual cinta diri. Bayangkan sejenak bahwa tubuh Anda adalah rumah tempat jiwa Anda tinggal. Maka kaki Anda adalah fondasinya, dan ketiak, sering diremehkan, adalah pintu masuk sistem penyaring dan perlindungan tubuh. Keduanya adalah bagian vital yang,
meski tersembunyi atau tak sering terlihat, memainkan peran besar dalam menjaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Mengabaikan keduanya bukan hanya soal kenyamanan yang terganggu, tapi juga bisa membuka pintu bagi gangguan kesehatan yang serius, bahkan berbahaya. Kaki Anda bukan sekadar alat gerak, tapi sistem peringatan dini yang diam-diam menjerit. Melembabkan bagian tertentu pada kaki adalah bentuk perhatian halus, namun cerdas. Anda perlu menciptakan keseimbangan lembut. Berikan kelembapan hanya pada area yang membutuhkannya, tetapi biarkan sela-sela jari kaki tetap kering, bebas bernapas, dan tidak menjadi sarang kelembapan. Mengapa ini penting? Karena kelembapan yang terperangkap, betapapun kecil, adalah tempat favorit bagi jamur dan bakteri berkembang biak. Namun lebih dari sekadar bersih dan kering, pengamatan adalah bentuk cinta paling tulus terhadap tubuh kita. Perhatikan baik-baik. Jangan anggap remeh bercak aneh, kemerahan yang menetap, kulit menggelap secara tak biasa, nyeri yang tak kunjung hilang, atau luka sekecil apapun yang tak sembuh. Ini bukan hanya luka kecil, ini bisa jadi sinyal tubuh Anda sedang memanggil pertolongan. Mulai dari sirkulasi darah yang terhambat, neuropati, hingga awal mula komplikasi diabetes bisa terlihat dari kondisi kaki Anda. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan berharap waktu akan menyembuhkannya. Segeralah ke dokter. Karena deteksi dini bisa menjadi perbedaan antara pemulihan sederhana dan konsekuensi besar yang merenggut mobilitas, dan dalam beberapa kasus, martabat. Jadikan perawatan kaki sebagai ritual harian yang sakral. Hanya 5 menit. Idealnya di pagi hari, saat tubuh Anda masih segar, hati jernih, dan Anda belum diliputi distraksi dunia. Cuci, keringkan, lembabkan, dan amati. Dengan cara ini, Anda memberi tubuh Anda lebih dari sekadar perhatian. Anda memberi rasa hormat. Anda memberi perlindungan. Ketiak, pusat penjagaan kekebalan yang sering terlupakan. Sekarang, mari alihkan pandangan ke area lain yang tak kalah penting tapi sering disepelekan. Ketiak Anda. Kebanyakan orang hanya menggosok cepat bagian ini saat mandi, lalu menutupi semuanya dengan deodoran. Tapi perawatan sejati pada ketiak bukan soal menutupi bau, melainkan soal menghormati sistem limfatik Anda, benteng pertahanan alami tubuh yang tak terlihat namun bekerja keras setiap hari. Menurut seorang ahli limfatik terkemuka, ketiak adalah rumah bagi kelenjar getah bening utama, struktur kecil namun sangat penting yang menyaring racun dan limbah dari tubuh bagian atas. Namun bila tersumbat oleh lapisan keringat, sel kulit mati, sisa sabun, atau residu deodoran dan antiperspiran, efektivitas sistem ini menurun drastis. Hasilnya, ruam merah, gatal yang tak kunjung reda, benjolan menyakitkan, bahkan pembengkakan kelenjar yang menandakan tubuh sedang kewalahan menghadapi beban racun. Ingat, kulit kita menua bersama kita. Di usia lanjut, kulit di ketiak menjadi lebih rapuh, lebih sensitif, lebih mudah iritasi. Dan jika kita mengabaikannya, maka ketiak bisa menjadi titik lemah yang membuka celah bagi infeksi dan peradangan. Kabar baiknya adalah, perawatan yang benar sangatlah sederhana. Mulailah dari mandi Anda. Gunakan air hangat, not panas, untuk membuka pori-pori dan melonggarkan kotoran. Gunakan spons loofah lembut atau kain bersih, lalu bersihkan ketiak Anda dengan gerakan melingkar yang penuh kesadaran, seolah Anda sedang memoles kristal halus. Hindari menggosok keras, sentuhan lembut jauh lebih efektif dan jauh lebih aman. Setelah dibilas dengan seksama hingga tidak ada sabun tersisa, keringkan ketiak Anda dengan handuk lembut. Tepuk-tepuk perlahan, jangan digosok. Gosokan kasar justru bisa menyebabkan lecet mikro, yang membuka jalan bagi bakteri masuk. Biarkan ketiak Anda benar-benar kering sebelum mengoleskan deodoran. Jeda ini, walau hanya 1 menit, memberi kulit waktu untuk menenangkan diri dan menghindari iritasi. Kisah nyata datang dari Siti, 65 tahun, seorang pensiunan guru. Selama bertahun-tahun, ia mengalami ruam dan gatal-gatal di ketiak.
Ia berpikir itu bagian dari proses penuaan. Namun setelah ia beralih ke sabun tanpa pewangi dan memperbaiki teknik mencucinya, kulitnya membaik drastis. Seperti siang dan malam, katanya. Dulu gatal tak tertahankan, sekarang saya bahkan lupa rasanya. Dan perubahan itu dimulai dari satu keputusan kecil untuk memperlakukan tubuhnya dengan lebih lembut. Penutup, tubuh Anda, tanggung jawab Anda. Di usia kita yang semakin matang, merawat tubuh bukanlah kemewahan. Itu adalah tanggung jawab dan bentuk cinta pada diri sendiri. Kaki dan ketiak, dua bagian tubuh yang sering kita anggap remeh, adalah garis depan kesehatan dan kesejahteraan kita. Jadi, mulai hari ini, jadikan momen mandi sebagai upacara harian, bukan sekadar rutinitas terburu-buru. Amati, sentuh, rawat, dan hormati tubuh Anda. Karena tubuh ini telah membawa Anda sejauh ini dalam hidup, dan pantas dirawat dengan penuh kelembutan. Jika Anda masih menonton hingga titik ini, tulislah angka 3 di kolom komentar. Itu tanda bahwa Anda berkomitmen untuk merawat diri, dan saya ingin menyemangati Anda secara pribadi. Dan jika informasi ini bermanfaat, berlanggananlah ke saluran ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang cara hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Satu bagian tubuh, satu kebiasaan baik, satu hari pada satu waktu. Ketiak, napas, dan perjalanan sunyi menuju kesehatan yang lebih baik. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat sejauh ini, tulislah angka 2 di kolom komentar. Itu adalah cara sederhana namun berarti bagi saya untuk tahu bahwa Anda masih bersama saya, menyimak dengan hati, dan berjalan di jalur perawatan diri yang penuh kesadaran. Jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, karena dukungan Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menciptakan konten yang lebih informatif, menyentuh, dan berguna untuk hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan ke satu bagian tubuh yang mungkin paling sering diabaikan, namun menyimpan peran luar biasa bagi keseimbangan dalam tubuh, ketiak. Terlindungi, tersembunyi, jarang disorot, namun di baliknya, terdapat lebih dari 20 kelenjar getah bening yang secara diam-diam menyaring racun, limbah, dan mikroorganisme asing setiap hari. Kelenjar-kelenjar ini adalah penjaga gerbang kekebalan Anda. Mereka bekerja tanpa henti, seperti tentara sunyi, mendeteksi bahaya, memurnikan cairan tubuh, dan mempertahankan tubuh Anda dari infeksi. Tapi bagaimana jika tempat mereka bekerja justru menjadi sarang kotoran? Keringat, sel kulit mati, sisa sabun, dan residu deodoran yang menumpuk, semua ini bisa menyumbat area penting itu, memperlambat kinerja sistem limfatik Anda. Dampaknya, dari yang ringan seperti iritasi kulit, gatal, ruam, hingga bengkak pada kelenjar getah bening, tanda tubuh Anda sedang berjuang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Padahal, perawatan yang benar itu sangat sederhana. Hanya membutuhkan kesadaran dan waktu beberapa menit di kamar mandi. Mulailah dengan air hangat, sabun lembut, dan kain bersih. Bersihkan dengan gerakan memutar, seperti sedang memoles batu permata. Sentuhan Anda seharusnya lembut, tapi penuh maksud. Setelah itu, bilas hingga bersih. Jangan tinggalkan sisa sabun yang bisa mengering dan menyebabkan iritasi. Lalu, keringkan dengan lembut, bukan digosok kasar. Perlakukan kulit Anda seperti Anda memperlakukan seorang bayi, penuh kelembutan dan cinta. Sari, seorang nenek berusia 70 tahun dari kota kecil di Jawa Barat, merasakan perubahan luar biasa setelah mencoba perawatan ini. Selama bertahun-tahun, ia merasa gatal di bagian ketiak dan mengira itu hanya hal biasa. Tapi setelah beralih ke sabun tanpa pewangi dan mulai benar-benar membersihkan dengan teknik yang lebih tepat, masalah yang selama ini ia anggap bagian dari menu wajib penuaan pun menghilang. Ternyata ketiak saya cuma butuh perhatian lebih, ujarnya dengan senyum lega.
Dan yang paling menarik, beberapa orang bahkan melaporkan bahwa mereka mencium lebih sedikit bau badan bahkan sebelum menggunakan deodoran. Mengapa? Karena ketika bakteri penyebab bau dibersihkan secara menyeluruh, maka penyebab utama pun hilang. Hasilnya adalah kulit yang lebih halus, pori-pori yang bersih, sirkulasi yang membaik, dan rasa percaya diri yang tumbuh perlahan tapi pasti. Perubahan kecil ini bisa menjadi titik balik dalam cara Anda memandang tubuh Anda sendiri. Bernapas, kekuatan sunyi yang kita abaikan setiap hari. Dari ketiak, kita berpindah ke sesuatu yang lebih mendasar, bernapas. Kita melakukannya tanpa berpikir. Seolah otomatis. Seperti matahari yang terbit dan tenggelam tanpa izin kita. Tapi pernahkah Anda benar-benar menyadari betapa vitalnya cara kita bernapas bagi kualitas hidup kita? Hidung adalah penyaring udara alami. Ia menyaring 10.000 liter udara setiap hari, menjaga debu, polusi, bakteri, dan alergen dari masuk ke paru-paru Anda. Tapi lama-kelamaan, saluran sempit itu bisa tersumbat oleh lendir, debu mikroskopis, dan partikel halus lain. Dan ketika kita mengabaikannya, hasilnya bukan hanya pilek atau bersin-bersin. Tapi juga malam yang gelisah, tidur yang tak dalam, kelelahan saat bangun, dan kualitas hidup yang menurun perlahan tanpa kita sadari. Joko, seorang pensiunan pekerja konstruksi berusia 69 tahun, menceritakan pengalamannya dengan suara pelan tapi penuh kelegaan. Dulu saya sering bangun tengah malam karena sesak. Saya pikir itu cuma karena usia. Tapi setelah ia mengenal alat sederhana bernama Netipot, semacam teko kecil untuk membilas hidung dengan larutan saline, semuanya berubah. Pertama kali saya pakai, rasanya seperti saya bisa bernapas lagi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, katanya. Mengelola napas bukan soal mistik. Itu soal kesehatan nyata. Daripada mencubit kedua lubang hidung dan meniup keras, yang justru bisa mendorong lendir ke dalam dan memperparah tekanan, cobalah cara yang lebih lembut, tiup satu lubang hidung pada satu waktu dengan tisu lembut, lalu cuci tangan dengan sabun. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kebiasaan kecil ini bisa mencegah infeksi sinus, meringankan alergi, dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Penutup, tubuh Anda layak dirawat dengan penuh rasa hormat. Dari ketiak ke napas, dari kaki ke lidah, satu pesan yang sama terus berulang. Hal-hal kecil, jika dilakukan dengan kesadaran dan kasih, bisa membawa perubahan besar. Perjalanan menuju kesehatan dan keseimbangan tidak selalu memerlukan alat mahal atau perawatan rumit. Kadang cukup dengan perhatian, ketekunan, dan kesediaan untuk mendengar bisikan tubuh Anda sendiri. Jika Anda merasa informasi ini berguna, tulislah angka 2 di komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah tanda bahwa Anda peduli pada diri Anda sendiri. Itu adalah pengingat bahwa Anda sedang menapaki jalan cinta diri, dalam bentuk yang paling praktis dan penuh makna. Dan jika Anda ingin terus bersama kami dalam perjalanan ini, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai. Karena siapa tahu, apa yang tampak sepele hari ini, bisa jadi penyelamat di hari esok. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda. Kehadiran Anda, walau hanya di balik layar, berarti lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari tarikan napas hingga titik kecil di perut, perjalanan sunyi merawat tubuh yang sering terlupakan. Jika Anda merasa informasi ini berguna dan menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, tulislah angka 3 di kolom komentar. Itu adalah isyarat kecil namun penuh makna bahwa Anda masih bersama kami, menyerap dengan hati dan menyadari bahwa perawatan diri bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah menemani Anda sepanjang hidup. Mari kita lanjutkan, dari perawatan hidung menuju satu area yang lebih tersembunyi, lebih sunyi, dan hampir selalu diabaikan, pusar Anda. Pusar, titik kecil, peran besar. Bagi sebagian besar orang, pusar hanyalah bekas tali kehidupan yang dulu menghubungkan kita dengan ibu, tanda biologis dari awal mula keberadaan kita. Tapi seiring waktu,
Seiring kita menua dan fokus bergeser ke bagian tubuh lain, pusar perlahan terlupakan. Namun siapa sangka, justru pusar adalah salah satu titik paling kotor di tubuh manusia. Sering diabaikan dalam kebersihan harian, padahal menyimpan potensi dampak besar terhadap kesehatan. Bayangkan pusar Anda seperti kantong tersembunyi di jaket yang sudah lama tidak dibersihkan. Dalam celah kecil itu, terkumpul sisa-sisa kehidupan harian, serat halus dari pakaian, keringat yang menempel tanpa disadari, sisa sabun yang tak terbilas sempurna, sel kulit mati yang terus luruh, bahkan, dalam beberapa kasus, debu dan partikel mikroskopis dari lingkungan sekitar. Para peneliti telah menemukan bahwa pusar bisa menjadi rumah bagi lebih dari 60 hingga 100 jenis bakteri, tergantung kebiasaan kebersihan seseorang. Lingkungan hangat dan lembab di dalamnya adalah habitat yang ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang. Dan meskipun banyak dari bakteri itu tidak berbahaya, penumpukan berlebih bisa menyebabkan iritasi, bau tak sedap, atau bahkan infeksi yang menyakitkan, terutama pada kulit lansia yang lebih tipis, lebih sensitif, dan lebih lambat menyembuhkan. Salah satu tanda awal yang sering diabaikan adalah bau aneh yang tak diketahui asalnya, gatal samar yang datang dan pergi, atau sensasi tidak nyaman saat disentuh. Namun kita sering menepisnya, menganggap itu hal kecil. Padahal, tubuh sedang memberi sinyal, dan seperti lampu peringatan kecil di dashboard mobil, sinyal ini seharusnya tidak diabaikan. Dari tarikan napas hingga titik kecil di perut, perjalanan sunyi merawat tubuh yang sering terlupakan. Jika Anda merasa informasi ini berguna dan menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, tulislah angka 3 di kolom komentar. Itu adalah isyarat kecil namun penuh makna bahwa Anda masih bersama kami, menyerap dengan hati dan menyadari bahwa perawatan diri bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah menemani Anda sepanjang hidup. Mari kita lanjutkan, dari perawatan hidung menuju satu area yang lebih tersembunyi, lebih sunyi, dan hampir selalu diabaikan, pusar Anda. Pusar, titik kecil, peran besar. Bagi sebagian besar orang, pusar hanyalah bekas tali kehidupan yang dulu menghubungkan kita dengan ibu, tanda biologis dari awal mula keberadaan kita. Tapi seiring waktu, seiring kita menua dan fokus bergeser ke bagian tubuh lain, pusar perlahan terlupakan. Namun siapa sangka, justru pusar adalah salah satu titik paling kotor di tubuh manusia. Sering diabaikan dalam kebersihan harian, padahal menyimpan potensi dampak besar terhadap kesehatan. Bayangkan pusar Anda seperti kantong tersembunyi di jaket yang sudah lama tidak dibersihkan. Dalam celah kecil itu, terkumpul sisa-sisa kehidupan harian, serat halus dari pakaian, keringat yang menempel tanpa disadari, sisa sabun yang tak terbilas sempurna, sel kulit mati yang terus luruh, bahkan, dalam beberapa kasus, debu dan partikel mikroskopis dari lingkungan sekitar. Para peneliti telah menemukan bahwa pusar bisa menjadi rumah bagi lebih dari 60 hingga 100 jenis bakteri, tergantung kebiasaan kebersihan seseorang. Lingkungan hangat dan lembab di dalamnya adalah habitat yang ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang. Dan meskipun banyak dari bakteri itu tidak berbahaya, penumpukan berlebih bisa menyebabkan iritasi, bau tak sedap, atau bahkan infeksi yang menyakitkan, terutama pada kulit lansia yang lebih tipis, lebih sensitif, dan lebih lambat menyembuhkan. Salah satu tanda awal yang sering diabaikan adalah bau aneh yang tak diketahui asalnya, gatal samar yang datang dan pergi, atau sensasi tidak nyaman saat disentuh. Namun kita sering menepisnya, menganggap itu hal kecil. Padahal, tubuh sedang memberi sinyal. Dan seperti lampu peringatan kecil di dashboard mobil, sinyal ini seharusnya tidak diabaikan. Merawat pusar, langkah sederhana, dampak luar biasa. Merawat pusar bukanlah hal rumit. Yang dibutuhkan hanyalah niat, kesadaran, dan kelembutan. Saat mandi, luangkan 1 menit ekstra untuk membersihkannya. Gunakan kapas atau cotton bud yang dicelupkan ke dalam air hangat, atau jika Anda lebih suka, larutan pembersih ringan tanpa alkohol. Bersihkan pusar secara perlahan dan menyeluruh. Jangan menekan terlalu dalam, cukup di bagian luar dan sedikit ke dalam celahnya. Setelah dibersihkan, keringkan pusar dengan handuk lembut.
Ingat, kelembapan yang tertinggal bisa menjadi pemicu infeksi. Jika kulit di sekitar pusar terasa kering atau kasar, Anda bisa mengoleskan setetes kecil minyak kelapa atau vitamin E, tapi hati-hati, jangan sampai minyak mengendap di dalam pusar. Usapkan hanya di permukaan kulit sekitarnya, sebagai bentuk perawatan tambahan. Seiring bertambahnya usia, perawatan kecil seperti ini bisa menjadi pembeda antara kenyamanan dan ketidaknyamanan, antara kebersihan dan gangguan, antara rasa percaya diri dan rasa tak nyaman yang mengganggu diam-diam. Bayangkan, hanya dengan memberi perhatian selama 1 menit per hari, Anda bisa mencegah potensi infeksi, memperbaiki aroma tubuh, dan bahkan mengurangi peradangan kulit yang sering datang tiba-tiba. Kisah nyata, titik balik yang tak terduga. Ibu Lilis, 72 tahun, dari Purwokerto, dulu sering merasa risih dengan bau aneh yang muncul meski ia sudah mandi 2 kali sehari. Saya kira itu karena usia, katanya. Tapi setelah cucunya membaca artikel tentang pentingnya merawat pusar dan membantunya memeriksa area tersebut, barulah ia menyadari adanya penumpukan kecil berwarna keabu-abuan di sana. Saya bersihkan pelan-pelan dengan minyak kelapa dan cotton bud. 2 hari kemudian, hilang semua bau itu. Dan anehnya, saya merasa lebih ringan. Seperti ada beban kecil yang terangkat. Kisah Ibu Lilis menunjukkan bahwa tindakan kecil bisa menghasilkan kenyamanan besar. Bahwa perawatan diri bukan soal kemewahan, tapi soal kesadaran. Bahwa tubuh kita, bahkan bagian yang paling tersembunyi, layak dipedulikan dengan sepenuh hati. Penutup, tubuh Anda, kehormatan Anda. Dari rongga hidung hingga pusar, tubuh kita memberi sinyal setiap hari. Ia berbicara, dalam keheningan, dalam rasa gatal, dalam bau samar, dalam napas yang tersendat. Dan tugas kitalah untuk mendengarkannya. Perawatan kecil seperti membersihkan pusar, melembabkan hidung, atau menghirup uap bukanlah rutinitas sepele. Mereka adalah ritual cinta diri, bentuk penghargaan kita atas tubuh yang telah melewati puluhan tahun, luka demi luka, perjuangan demi perjuangan. Jika Anda masih membaca sampai di sini, dan merasa pesan ini menyentuh hati Anda, tulislah angka 3 di komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang masih menyimak dan menempuh perjalanan ini bersama saya. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan konten yang jujur, penuh kasih, dan membawa manfaat nyata, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Bersama, mari kita bangun komunitas yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih saling peduli, mulai dari tubuh kita sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu. Saya menghargai setiap detik yang Anda berikan. Semoga Anda selalu sehat, kuat, dan dicintai oleh orang lain dan oleh diri Anda sendiri. Pusar, titik sunyi yang menyimpan kejutan besar dalam perawatan diri. Ambil contoh Ibu Ani, seorang pensiunan perawat berusia 75 tahun yang telah menghabiskan separuh hidupnya merawat pasien, tapi justru lupa merawat bagian tubuhnya sendiri yang paling sederhana, pusarnya. Dalam pemeriksaan rutin, dokternya menemukan infeksi ringan di area itu. Ani sempat terdiam. Suaranya kemudian terdengar getir, namun jujur, saya kaget. Saya pikir saya tahu semua tentang kebersihan tubuh. Tapi ternyata, bagian sekecil itu bisa berdampak begitu besar kalau diabaikan. Itu adalah momen kesadaran. Ia menyadari bahwa tubuh, seberapapun ia pahami secara teori, tetap bisa mengejutkan jika kita tidak mendengarkannya dengan penuh perhatian. Pengalaman Ani mengajarkan kita bahwa tidak ada bagian tubuh yang terlalu kecil untuk diabaikan. Bahkan satu lekuk sunyi di tengah perut bisa menjadi sumber ketidaknyamanan yang pelan tapi nyata, yang memengaruhi kenyamanan sehari-hari tanpa kita sadari. Untungnya, menjaga kebersihan pusar tidak memerlukan peralatan khusus, rutinitas rumit, atau produk mahal. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, niat baik, dan tangan yang lembut. Ani kini membersihkan pusarnya setiap kali mandi, cukup dengan kain lembut yang dibungkus di jari telunjuk,
Ia menyeka pusarnya seperti sedang merawat porselen antik warisan keluarga. Saya tidak pernah menyangka hanya 30 detik saja sudah cukup membuat saya merasa lebih segar dan nyaman sepanjang hari, ujarnya sambil tersenyum hangat. Kini, rutinitas kecil itu menjadi otomatis, sama seperti menyikat gigi atau mencuci muka. Ia tidak hanya membersihkan kotoran, ia memulihkan rasa hormat terhadap tubuhnya sendiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Perhatian kecil, hasil besar. Bagi Anda yang memiliki pusar lebih dalam atau sulit dijangkau, cobalah mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat membersihkan. Gerakan kecil ini memungkinkan air mengalir keluar secara alami, bukan terperangkap dan menjadi lembab. Mengapa ini penting? Karena kelembapan yang tertinggal adalah rumah bagi jamur, bakteri, dan bau yang tidak diinginkan. Sama seperti piring basah yang dibiarkan di rak, lama-lama ia menimbulkan bau dan pertumbuhan mikroorganisme yang tak terlihat. Untuk pembersihan lebih menyeluruh, Anda bisa menggunakan kapas yang dicelupkan ke air hangat atau sabun bayi yang lembut. Bersihkan dengan gerakan melingkar, perlahan, tanpa menekan terlalu keras. Setelah selesai, gunakan kapas kering untuk menyerap sisa air. Ritual kecil ini, yang bahkan tidak menghabiskan 1 menit penuh, bisa menjadi perbedaan besar dalam kenyamanan harian Anda. Suara dari mereka yang mengalaminya. Ibu Yanti, 88 tahun, pernah mengalami hal serupa. Ia sering mencium bau apa yang mengganggu, tapi tidak tahu dari mana sumbernya. Ia pikir mungkin karena pakaian yang sudah tua, atau karena usia. Ternyata itu datang dari pusar saya sendiri, ucapnya sambil tertawa kecil, penuh kelegaan. Setelah mulai membersihkan pusarnya setiap hari, perubahan luar biasa pun terjadi. Baunya hilang. Kulit di sekitar perut menjadi lebih halus. Bahkan terasa lebih kencang. Apa yang dialami Yanti bukan hal luar biasa, itu logika tubuh yang bekerja. Saat kita mulai memperhatikan area yang selama ini terabaikan, tubuh merespons dengan rasa lega, nyaman, dan kadang-kadang, rasa percaya diri yang baru. Ingat, seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih kering, lebih tipis, dan lebih mudah mengalami iritasi. Sirkulasi melambat. Sistem imun melemah. Maka bahkan penumpukan kecil pun bisa menjadi titik awal dari iritasi atau infeksi yang mengganggu. Dan bagi banyak orang, perubahan positif bisa terlihat hanya dalam beberapa hari. Bau aneh menghilang. Kulit terasa lebih bersih. Bahkan rasa gatal samar yang dulu dianggap biasa pun ikut lenyap. Semua berawal dari tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh perhatian. Peringatan kecil yang tidak boleh diabaikan. Namun ingatlah satu hal penting, jika Anda mengalami gatal, nyeri, kemerahan, atau bengkak yang menetap meskipun sudah membersihkan secara rutin, jangan anggap itu hal sepele. Bisa jadi itu hanya iritasi ringan. Tapi juga bisa menjadi pertanda adanya infeksi ringan, kista, atau bahkan komplikasi dari tindik lama yang sudah Anda lupakan. Ini sangat krusial bagi mereka yang memiliki diabetes atau gangguan imun. Infeksi kecil bisa berkembang cepat. Maka jangan tunda. Dengarkan tubuh Anda. Dan jika ada yang terasa tidak biasa, segeralah berkonsultasi ke dokter. Tindik lama, masalah baru yang tersembunyi. Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah tindik pusar, baik yang sudah bertahun-tahun sembuh maupun yang masih baru. Banyak orang berpikir area itu tidak butuh perhatian lagi. Padahal, sel kulit mati dan residu lotion atau sabun bisa menumpuk di sekitar perhiasan. Lama-lama, hal ini bisa menyebabkan iritasi ringan, rasa gatal, atau bau khas yang membuat Anda tidak nyaman seharian. Mungkin Anda menyalahkan baju atau cuaca, padahal masalahnya ada tepat di tengah perut Anda, dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit.
Penutup, perawatan diri adalah tindakan cinta. Pusar adalah titik awal kehidupan, dan seharusnya juga menjadi bagian dari ritual cinta diri yang kita rawat hingga akhir usia. Tidak perlu menunggu ada keluhan untuk mulai merawatnya. Jadikan perawatan ini bagian dari rutinitas harian Anda. Tidak butuh biaya mahal, tidak butuh waktu panjang, hanya kesadaran bahwa tubuh Anda layak dihormati, bahkan di bagian yang paling tersembunyi. Jika Anda merasa informasi ini berguna dan menginspirasi, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Itu adalah cara sederhana untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai tubuh Anda dan ingin merawatnya dengan lebih bijaksana. Dan jika Anda belum melakukannya, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips berikutnya. Karena tubuh Anda layak mendapatkan perhatian yang penuh cinta setiap hari. Jika Anda memiliki tindik di pusar, sangat disarankan untuk meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk membersihkan area di sekitar perhiasan. Gunakan air hangat atau sabun ringan yang lembut di kulit, lalu bersihkan dengan hati-hati untuk memastikan semua penumpukan benar-benar terangkat. Setelah itu, pastikan area tersebut benar-benar kering dengan handuk bersih atau kapas kering. Kebiasaan sederhana namun efektif ini menjaga semuanya tetap terkendali dan mencegah komplikasi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tidak perlu usaha besar, hanya perhatian kecil yang tenang dan konsisten. Namun dampaknya bisa sangat berarti, memberikan rasa nyaman dan perlindungan yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Sekarang, setelah Anda menyimak seluruh perjalanan ini, dari lidah yang sering diabaikan, kaki yang diam-diam memikul beban hidup, ketiak yang melindungi sistem imun, hingga pusar yang ternyata menyimpan rahasia besar dalam kesehatan harian, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa pelajaran paling berarti yang Anda dapatkan dari video ini? Tulis di kolom komentar satu kebiasaan kecil yang akan mulai Anda terapkan mulai hari ini. Apakah itu membersihkan lidah sebelum tidur? Merawat kaki dengan lebih penuh perhatian? Atau menyeka pusar setiap mandi? Bagikan kepada kami, karena pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain. Dan jika Anda merasa video ini memberikan manfaat, tolong dukung kami agar bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menyentuh kehidupan banyak orang. Jika Anda suka video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke YouTube channel kami. Mari kita terus berjalan bersama, merawat tubuh, menghargai diri, dan hidup dengan lebih sadar, satu kebiasaan baik, satu langkah penuh cinta, setiap hari. Terima kasih sudah bersama kami.